Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Puasa-puasa ini pasti pada tidak semangat semua nih. Iya Pak, apa Pak? Bentar lagi ya. Buka. Baik, di sini kita kemarin kita sudah belajar materi namanya hukum Kepler. Nah, ada yang masih ingat hukum Kepler itu ada berapa? Ada 3 Pak, kalau nggak salah. Ya, terus masih disebutin ya karena kita pada lupa semua. Baik, di sini kita masuk ke materi selanjutnya. Yang pertama itu kita masuk ke materi baru dengan judul relativitas. Ada yang tahu relativitas itu apa? Relativitas. Ayo Pak, Apa? benda yang dilihat dari acuan tertentu. Terus, relativitas itu adalah suatu benda yang dianggap bergerak jika telah ditetapkan suatu kerangka khusus yang dianggap sebagai kerangka acuan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ayo Pak, Apa? orang yang di pinggir jalan melihat mobil lewat. Bagus, ada lagi? Selain itu, gila ya apa? Itu Pak, kita kan di sini di bumi, tapi sebenarnya buminya tuh berputar, tapi kita nggak tahu. Nah, bagus. Berarti katanya bumi yang berputar mengelilingi matahari. Contohnya itu juga bagus itu tadi yang kita ada di bumi mengelilingi matahari. Namun contoh yang paling simpelnya adalah ketika kita diam di jalan, kemudian ada mobil lewat, atau kita berdiri di pinggir rel, kemudian ada kereta yang lewat. Nah, dari kejadian itu kita tuh bisa tahu orang yang di dalam kereta itu sedang bergerak terhadap orang yang berdiri di pinggir jalan. Jadi dalam keadaan diam atau bergerak dalam keadaan relatif. Nah, ini contohnya. Dia bergerak, tapi dia diam saja. Nah, ini adalah contoh dari kereta yang lewat. Di sini pengemudinya ini juga sambil bergerak menggunakan mobil. Jadi sama-sama itu bergerak, namun ketika ini keadaannya mulai menjauh, ini bisa disebut kecepatan relatif. Dia mempunyai kerangka acuannya dan ketika dia di dalam mobil tersebut. Ada yang tahu apakah kerangka acuan? Kerangka acuan itu apa? Ada yang tahu? Kerangka acuan itu titik acuannya Pak, Titik acuan dari pengamat. terhadap benda yang diamati. Kerangka acuan adalah suatu koordinat, sistem koordinat di mana seorang pengamat melakukan pengamatan terhadap suatu kejadian. Jadi kejadiannya bisa kita mengamati kereta yang berjalan, mengamati mobil dan lain sebagainya. Nah, di sini sistem koordinat pengamatan bisa kita tuliskan dengan X, Y, dan Z. Kerangka acuan pengamatnya yang diam dengan pengamat yang bergerak dalam kereta. Siapa yang bergerak? Itu ya, yang orang yang di dalam kereta.
dalam kereta. Jadi di sini orang yang diam itu koordinatnya adalah x, y, z. Kemudian untuk kerangka untuk benda yang diamati kita bisa menulisnya dengan x aksen, y aksen dan z aksen. Jadi kita tuliskan bisa seperti ini. Jadi ketika berada pada titik acuannya itu dalam 0x, berada dalam koordinat 0x, y, z dengan jaraknya sekian, kemudian dia bergerak sehingga menghasilkan jarak perpindahannya x, kemudian kecepatan dikali waktunya sekian. Bisa kita tuliskan dengan O aksen P itu sama dengan P dikurangi O aksen. Koordinat Y dan Z tidak mengalami perubahan, yang berubah itu hanya koordinat X nya saja karena dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Kita bisa menyebutnya dengan transformasi Galileo, yaitu X aksen sama dengan X min T, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Y, T aksen sama dengan T. Nah, dengan demikian transformasi Galileo untuk koordinat dan waktu ditulis sebagai berikut. X aksen X min V kali T, aksen sama dengan Y, aksen sama dengan Z, T aksen sama dengan T. Itu kebalikan terhadap transformasi Galileo. Oke. Kemudian Michelson-Morley itu melakukan sebuah percobaan yang kemudian dilanjutkan oleh seorang ilmuwan. Ada yang tahu siapa nama ilmuwan ini? Einstein, Pak. Nah, Einstein. Mbak saya, Pak. Nggak mungkin. Ya. Kemudian setelah penelitian tersebut dilakukan oleh Albert Einstein yang kemudian menghasilkan dua postulat. Postulat yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau kerangka acuan inersial. Postulat yang kedua, cahaya melambat dalam ruang hampa dengan kecepatan lambat c 3 kali 10,8 meter per second, dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Ya, mungkin itu saja. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu kerangka acuan. Ada yang masih ingat kerangka acuan itu apa? Ayo Mas Fuad. Kerangka acuan itu waktu titik acuan yang di tempat atau titik acuan yang diamati itu Pak, dari seorang pengamat. Baik, bagus. Kerangka acuan adalah titik acuan yang digunakan oleh pengamat untuk mengamati benda yang bergerak. Kemudian Albert Einstein kan melanjutkan penelitian Michelson-Morley itu menghasilkan dua postulat. Apa saja, Mbak Dila? Ayo. Postulat hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap. Terus yang kedua, cahaya melambat dalam ruang hampa dengan cepat lambat c. Bagus sekali, tepuk tangan. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, bisa dipelajari di rumah sehingga dapat membawa berkah dan manfaat untuk seluruh alam semesta. Amin. Amin. Ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.